Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adania. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Program Pengampunan Pajak, Teks Amnesti, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, studi empiris di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Latar belakang. Dalam artikel pojokbekasi.com Sabtu 6 Oktober 2019, perolehan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target yang ditentukan oleh Bapemda Kabupaten Bekasi. Perolehan pajak tersebut baru mencapai 385 miliar, sedangkan yang dipatok sebesar 450 miliar. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB) P2 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB tahun 2020 ke belakang. Hal ini tertuang dalam keputusan Bupati. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu mempercepat target penerimaan pajak dan sebagai stimulasi bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran. Pemerintah Kabupaten Bekasi Hanapi di Cikarang telah menargetkan pendapatan tahun ini sampai dengan 599 miliar menurut artikel bekasiexpress.com tanggal 27 Januari 2020. Dikarenakan rendahnya perolehan pajak bumi dan bangunan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan penggabungan variabel dari penelitian sebelumnya, yaitu Nurulita Rahayu 2017 dan Ngadiman dan Daniel Huslin 2015. Dan juga penelitian ini menggunakan wajib pajak PBB Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh penerapan program pengampunan pajak teks amnesti, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui pengaruh program pengampunan pajak teks amnesti, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dan diidentifikasi masalah, maka penulis dibatasi pada permasalahan penerapan program pengampunan pajak teks amnesti, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Tinjauan pustaka. Di sini peneliti menggunakan dua teori. Yang pertama, Theory of Planned Behavior (TPB). Yang kedua, teori atribusi. Berikutnya, ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dijadikan untuk menyusun penelitian ini. Pengembangan hipotesis. H1, ada pengaruh positif yang signifikan antara penerapan program pengampunan teks amnesti terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis yang kedua, ada pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis yang ketiga, ada pengaruh positif yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer. Menurut Sugiono 2018, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data penelitian ini seperti mengadakan wawancara langsung dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, diantaranya variabel bebas, independent variable atau disebut variabel X. Variabel yang mempengaruhi yaitu penerapan program pengampunan pajak tax amnesty, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Selanjutnya, variabel yang kedua yang dipengaruhi dependent variable atau disebut variabel Y, yaitu kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Sedangkan sampel penelitian ini diambil menggunakan rumus penentuan jumlah responden penelitian dihitung dengan menggunakan persamaan Slovin-Setiawan 2007. Rumus Slovin merupakan suatu sistem matematis yang digunakan dalam menghitung jumlah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara spesifik. Zulfikar 2009 sebagai berikut. Di sini ada rumusnya. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan mengalokasikan waktu penelitian di lapangan kurang lebih selama 3 bulan, dan diharapkan dengan jumlah waktu yang terbatas ini, berbagai data yang dibutuhkan untuk peneliti dapat terkumpul dengan baik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner yang akan diisi dan dijawab oleh wajib pajak PBB di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kemudian pengambilan kuesioner dijemput langsung ke responden sesuai kesepakatan pengambilan. Selanjutnya, operasional variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependent, yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, variabel independent, tax amnesty X1, kesadaran wajib pajak X2, dan sanksi pajak X3. Metode pengumpulan datanya ada dua, yang pertama kuesioner, yang kedua yaitu wawancara. Berikutnya yang terakhir, metode analisis data. Metode analisis data ada dua, yang pertama analisis statistik deduktif, yang kedua uji asumsi klasik. Terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi, uji statistik F, uji signifikasi individual, yang terakhir uji analisis regresi berganda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.